Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, dosen, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi terkait analisis dan evaluasi proyek dalam mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Pembahasan ini eh, disusun oleh dari kelompok 1, yang pertama Afinur Hidayah, Elisa Karlina, Alicia Saimona Putri, Elsie Ayu Safitri, Eriksen Kusumawe, Andika, Eva Rosa Angeli, Antika Novitasari, dan Alfian Fahri. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas mengenai NPV. NPV merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk yang diperkirakan dengan biaya investasi awal. Secara umum, proyek dikatakan layak apabila NPV bernilai positif, karena berarti manfaat ekonomi yang diperkirakan lebih besar dibandingkan investasi yang dikeluarkan. Namun, perlu diperhatikan bahwa NPV yang kita hitung sebenarnya masih berupa estimasi, karena menggunakan proyeksi arus kas di masa depan. Jadi, hasil NPV sangat bergantung pada ketepatan asumsi dan proyeksi yang digunakan. Semakin tepat estimasinya, semakin baik pula dasar perusahaan dalam mengambil keputusan investasi. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya, tujuan utama dari evaluasi proyek adalah untuk mengevaluasi perkiraan arus kas dan NPV yang akan digunakan dalam menentukan kelayakan dalam investasi. Karena perhitungan tersebut didasarkan pada estimasi, perusahaan juga perlu menguji apakah asumsi yang digunakan sudah cukup realistis atau belum. Selain itu, evaluasi dilakukan untuk memahami berbagai risiko yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda dari perencanaan. Untuk membantu proses tersebut, perusahaan dapat menggunakan beberapa alat analisis seperti skenario analisis, sensitivity analysis, dan break-even analysis. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya melihat hasil NPV, tetapi juga dapat memahami kemungkinan perubahan kondisi dan risikonya sebelum mengambil keputusan dalam berinvestasi. Oke, selanjutnya, Kak. Pada slide ini, kita melihat permasalahan yang dapat terjadi dalam perhitungan NPV. NPV yang positif belum tentu menunjukkan bahwa suatu proyek benar-benar menguntungkan. Ada kemungkinan NPV positif karena proyek memang memiliki nilai ekonomis, tetapi bisa juga disebabkan oleh asumsi yang selalu optimis atau estimasi yang kurang akurat. Sebaliknya, kesalahan dalam melakukan estimasi juga dapat menyebabkan proyek yang sebenarnya menguntungkan justru menghasilkan NPV negatif dan akhirnya ditolak. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengevaluasi kembali asumsi dan proyeksi yang digunakan agar keputusan investasi tidak hanya bergantung pada satu hasil perhitungan NPV. Selanjutnya bisa dibantu oleh teman saya yang apabila ada yang mau menambahkan. Selanjutnya Kak, untuk akan saya lanjutkan. Dalam permasalahan perhitungan PV ini kita juga menghadapi risiko yaitu risiko peramalan. Nah, risiko peramalan ini adalah risiko ketika perkiraan arus kas masa depan tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga hasil perhitungan NPV tersebut menjadi keliru. Sebagai contohnya, itu adalah proyeksi arus kas lebih besar daripada perhitungan NPV, sehingga jika proyeksi salah, keputusan investasi juga bisa salah. Hal ini bisa terjadi karena yang pertama, permintaan pasar ternyata lebih rendah. Yang kedua, biaya lebih tinggi daripada perkiraan. Yang ketiga, munculnya pesaing baru dan ataupun perubahan teknologi ataupun tren konsumen. Contohnya adalah Microsoft pada Xbox, di mana banyaknya pesaing-pesaing baru yang muncul menyebabkan perhitungan yang dilakukan bisa keliru. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah sumber nilai. Sumber nilai adalah faktor utama yang membuat suatu proyek mampu menghasilkan NPV positif. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah keunggulan utama yang membuat investasi ini menghasilkan keuntungan? Nah, contohnya itu adalah Google melalui Gmail yang berhasil meskipun sudah ada Yahoo Mail. Karena Google memiliki keunggulan terintegrasi dengan mesin pencari Google. Selain itu juga memiliki teknologi iklan yang kuat dan basis pengguna yang sangat besar. Hal ini jauh berbeda dengan Yahoo Mail yang pada saat itu masih terpisah-pisah. Selanjutnya keunggulan tersebut menjadi sumber nilai yang menghasilkan keuntungan jangka panjang bagi Google itu sendiri. Slide selanjutnya. Selanjutnya akan dibantu oleh teman saya yang lainnya. Silahkan.
Forecasting risk. Jadi pengertian forecasting risk adalah resiko akibat perbedaan antara prediksi arus kas dengan kondisi yang benar-benar terjadi. Lalu untuk penyebabnya adalah kesalahan memperkirakan penjualan, harga, biaya, permintaan pasar, serta kondisi ekonomi. Jadi untuk contohnya, Microsoft mengembangkan Xbox dengan investasi besar, tapi penjualan awal berada pada batas bawah target karena jumlah game yang tersedia masih terbatas. Next. Search of value. Jadi pengertian dari search of value itu adalah sumber nilai adalah faktor utama yang menyebabkan suatu investasi mampu menghasilkan NPV positif. Contohnya adalah keunggulan teknologi, inovasi produk, biaya produksi rendah, merek yang kuat, atau jaringan distribusi yang luas. Lalu untuk contoh dari search of value adalah Gmail berhasil berkembang karena terintegrasi dengan mesin pencari Google serta didukung teknologi dari sistem layanan Google. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah skenario analisis dan sensitivity analysis. Sebelum perusahaan berinvestasi, NPV tidak cukup dihitung hanya satu kali. Perusahaan juga perlu mengetahui dampak jika kondisi bisnis berubah. Misalnya penjualan bisa turun, atau biaya yang meningkat, atau harga jual yang berubah. Oleh karena itu, digunakan skenario analisis dan sensitivity analysis untuk mengukur resiko investasi. Tujuannya adalah meningkatkan tingkat resiko suatu proyek. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan investasi. Yang ketiga, untuk membantu perusahaan mengambil keputusan investasi yang lebih tepat. Kemudian inti analisisnya yang pertama menggunakan estimasi arus kas dan NPV. Yang kedua, menguji berbagai kemungkinan kondisi yang dapat terjadi di masa depan. Dengan analisis ini, perusahaan tidak hanya melihat satu kemungkinan hasil, tetapi juga dapat memperkirakan risiko dan mempersiapkan keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya, pengertian dari skenario analisis. Skenario analisis adalah metode untuk melihat perubahan nilai NPV dengan membuat beberapa kemungkinan kondisi usaha. Jenis skenario yang umum digunakan adalah base case atau kondisi normal, worst case atau kondisi terburuk, dan best case atau kondisi bertujuan untuk mengetahui batas bawah dan batas atas kemungkinan hasil investasi. Next. Cara kerja skenario analisis. Langkahnya yang pertama, menentukan kondisi dasar atau base case. Yang kedua, mengubah beberapa variabel sekaligus. Misalnya pada penjualan, harga jual, biaya variabel, dan biaya tetap. Yang ketiga, menghitung kembali arus kas. Yang keempat, menghitung kembali NPV. Yang kelima, membandingkan hasil setiap skenario. Jika NPV tetap positif pada sebagian besar skenario, maka proyek dinilai layak dan lebih aman. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Terima kasih. Selain analisis skenario, ada juga yang disebut dengan sensitivity analysis. Sensitivity analysis adalah metode untuk mengetahui seberapa besar perubahan NPV. Apabila hanya satu variabel saja yang diubah, sedangkan variabel yang lainnya dibuat tetap, misalnya kita hanya mengubah variabel jumlah penjualan saja. Tujuannya adalah mengidentifikasi variabel mana yang paling sensitif atau yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan proyek. Next. Perbedaannya dengan skenario analisis dan sensitivity analysis. Skenario analisis mengubah beberapa variabel sekaligus untuk melihat dampak atas kondisi keseluruhan proyek, baik base case, dan worst case. Untuk sensitivity analysis hanya mengubah satu variabel saja untuk menguji tingkat sensitivitas faktor tersebut secara individual terhadap NPV. Selanjutnya untuk contoh sensitivity analysis dan break-even analysis akan dijelaskan oleh rekan saya.
Silakan Kak Erikson. Maaf, ini bukan aku nggak sini, Bang. Bukannya bagianku itu yang Baik, kita akan melanjutkan. Di sini ada contoh skenario analisis ya, di mana perusahaan ingin membuka cabang baru dengan skenario yang pertama best case-nya atau skenario terbaiknya, yaitu di slide ini diasumsikan bahwa penjualan akan naik, kemudian harganya tetap, biayanya turun, maka dampaknya adalah tentu NPV akan meningkat sebab dengan biaya yang turun dan harga jual yang tetap, penjualan itu meningkat. Maka jelas antara eh, profit ya ketika dikurangin dengan biaya maka marginnya akan lebih besar karena biaya yang turun dan pendapatan yang besar. Sedangkan kalau base case atau skenario umum yang terjadi, apabila penjualan itu normal dengan harga yang tetap normal, kemudian biaya juga normal, maka NPV bisa diprediksi akan sesuai dengan eh, cabang-cabang sebelumnya atau dengan bisnis sebelumnya. Kalau worst case terkait dengan kemungkinan terburuknya apabila di masa depan diperkirakan atau diproyeksikan penjualan itu akan menurun atau dampak dari banyak sekali makroekonomi dan segala macam membuat harga juga turun, tapi biaya meningkat. Ya, contoh misalnya perusahaan-perusahaan di era sekarang yang bisnisnya berkaitan dengan apa namanya bahan bakar BBM. Nah, itu misalnya ada kendaraan dan lain sebagainya dengan biaya yang semakin meningkat, sedangkan aktivitas yang tetap, maka NPV atau kemungkinan net present value di masa depan akan menurun. Nah, kita bisa lihat di sini jika penjualan naik 10%, tapi harga tetap, ya biaya juga tetap, maka NPV-nya akan naik. Tapi kalau normal, nah ini kalau sensitivity analysis ya, dengan penjualan normal, harga tetap, biaya juga tetap. Jadi yang seluruhnya tetap, maka NPV akan normal. Begitupun ketika NPV turun, ya, penjualan turun 10%, kemudian harga tetap, biaya tetap, maka NPV akan turun. Nah, demikian adalah contoh dari sensitivity analysis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Erikson, silahkan. baik. Pada bagian ini saya akan menjelaskan teknik penggunaan break-even analysis atau sensitivity impasse untuk berbagai situasi analisis. Break-even analysis sendiri merupakan untuk melihat hubungan antara volume penjualan, biaya, dan keuntungan. Slide selanjutnya. Untuk eh, yang pertama adalah rumus dasar dalam break-even analysis. Jadi di sini ada beberapa simbol. Yang pertama ada P yaitu harga jual per unit, V adalah biaya variabel per unit, VC dan adalah biaya tetap dan Q adalah jumlah unit yang terjual. Nah, di sini selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit adalah P per P minus V. Nah, di P minus V ini disebut sebagai margin kontribusi per unit. Untuk margin kontribusi menunjukkan jumlah yang tersisa dari setiap penjualan setelah biaya variabel dibayarkan. Nah, nilai tersebut pertama-tama digunakan untuk menutup biaya tetap, kemudian setelah seluruh biaya tetap tertutup, maka sisanya akan menjadi laba. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu titik impas dalam unit dan juga titik impas dalam penjualan. Nah, di sini untuk titik impas atau BEP dalam unit sendiri eh, dirumuskan sebagai Q sama dengan VC per P minus V. Nah, jadi pada rumus tersebut menunjukkan bahwa
jumlah minimum unit yang harus dijual agar margin kontribusi total sama dengan biaya tetap. Nah, kemudian ada titik impas dalam nilai penjualan. Nah, jika perusahaan memiliki banyak jenis produk atau lebih mudah menggunakan nilai rupiah penjualan, dirumuskan sebagai eh, BEP penjualan sama dengan visi per rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusi sendiri dirumuskan sebagai P minus V dibagi P. Nah, untuk rasio tersebut menunjukkan persentase dari setiap rupiah penjualan yang tersedia untuk menutup biaya tetap. Kemudian selanjutnya next. Kemudian ini adalah titik impas kas dan akuntansi. Ini mengambil contoh dari ws.co. Jadi secara data eh, perusahaan ws.co ini memiliki memiliki harga jual per kapal sebesar $40.000, biaya variabel sebesar $20.000 per kapal, biaya tetap sebesar $500.000 per tahun, penyusutan sebesar 700.000 tahun yang dilambangkan sebagai D. Kemudian ada proyeksi penjualan sebesar 85 kapal tahun. Nah, kemudian selisih harga jual dan variabel per kapal adalah P minus. Jadi di sini ada 40.000 untuk harga jualnya dan fee-nya 20.000 sebagai biaya variabel. Kemudian diselisihkan menjadi 20.000 yang menghasilkan margin kontribusi sebesar 20.000. Kemudian titik impas kas adalah volume penjualan ketika arus kas operasi sama dengan nol. Penyusutan tidak dimasukkan karena penyusutan bukan pengeluaran dari kas. Nah, untuk rumusnya dapat terlihat di slide. Q sama dengan VC per P minus V. Jadi apabila dilakukan perhitungan dari contoh perusahaan vs.co, itu adalah biaya tetap 500.000 dibagi dengan tadi margin kontribusi 20.000 menghasilkan adalah 25. 20 ini adalah unit kapal eh, yang perlu dijual agar margin kontribusinya cukup untuk membiayai eh, biaya tetap biaya tetap sebesar $500.000. Jadi pada penjualan 25 unit kapal ini, margin kontribusi total sama dengan biaya tetap sehingga arus kas operasinya sama dengan nol. Kemudian yang yang kedua adalah titik impas akuntansi, di mana adalah tingkat penjualan yang menghasilkan laba bersih sebesar nol. Karena penyusutan mengurangi laba akuntansi, penyusutan dimasukkan ke dalam rumus. Sebenarnya rumusnya mirip, hanya saja ditambahkan variabel D atau penyusutan itu tadi. Untuk perhitungannya sendiri, eh, visi ditambah D, yaitu adalah biaya tetap ditambahkan dengan penyusutan, kemudian dibagi dengan eh, margin kontribusi tadi, menghasilkan 60 unit kapal. Nah, dengan penjualan 60 unit kapal ini, eh, laba akuntansinya menjadi nol atau sudah BEP. Nah, kemudian untuk perbedaan dari penggunaan titik impas kas ataupun titik impas akuntansi ini ada pada titik impas kas menjawab kapan arus kas operasi
sama dengan nol, atau berapa jumlah barang yang perlu terjual untuk menutup biaya tetap produksi. Kemudian untuk titik impas akuntansi menjawab kapan laba bersih proyek sama dengan nol, atau berapa jumlah unit yang terjual agar BEP atau seperti balik modal seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini adalah target laba dan margin pengaman. Jadi pada penggunaan break-even analysis ini dapat dikembangkan menjadi analisis target laba. Jadi seberapa keuntungan yang ingin kita raih dalam melakukan penjualan. Nah, ini sebagai contoh tetap menggunakan data tadi ws.co dengan menetapkan contoh target laba operasi atau EBIT sebesar $300.000. Nah, EBIT ini adalah target dari laba operasi dan dirumuskan sebagai Q sama dengan VC tambah D tambah target EBIT dibagi P per V. Dan ini adalah, dan untuk datanya sendiri didapatkan 75 kapal. Jadi bagaimana kita mengartikannya? Jadi ws.co perlu menjual 75 kapal untuk memperoleh laba operasi sebesar $300.000. Begitu. Dan untuk pembuktiannya sendiri dapat dilakukan eh, berupa sebaliknya, yaitu 75 unit kapal dikalikan dengan margin kontribusi sebesar 20.000, didapatkanlah sebesar $1.500.000, yang kemudian dikurangkan dengan biaya biaya tetap dan penyusutan menjadi 300. Nah, itu sama dengan eh, target yang target laba yang ingin dicapai. Kemudian ada margin pengaman atau margin of safety, menunjukkan seberapa jauh penjualan dapat turun sebelum perusahaan tersebut mencapai titik impas. Apabila dirumuskan seperti sebagai berikut, yaitu margin pengaman sama dengan penjualan proyeksi dikurangi penjualan impas dibagi penjualan proyeksi penjualan. Sebagai contoh, ini contoh ws.com juga adalah 85 kapal sebagai proyeksi penjualan proyeksi, kemudian titik impasnya adalah 60 kapal. Kemudian margin pengamannya yaitu adalah 85 dikurangi 60 dibagi dengan 85 atau penjualan proyeksinya. Didapatkanlah 29,41%. Artinya penjualan masih dapat turun sekitar 29,41% dari proyeksi penjualan sebelum perusahaan mencapai titik impas penjualannya. Nah, di sini dapat kita artikan juga semakin besar margin pengaman, semakin jauh posisi penjualan dari titik impas. Sebaliknya, margin pengaman yang kecil menunjukkan bahwa perusahaan lebih mudah mengalami kerugian ketika penjualan menurun. Eh, Slide selanjutnya. Kemudian ini adalah eh, contoh dari penggunaan pesanan khusus dengan analisis incremental. Ini menggunakan contoh dari kasus B&Co, ebi.co dengan data sebagai berikut, yaitu biaya variabel sebesar 0,55 per pensil, kemudian ada biaya tetap sebesar $60.000 per tahun, dan biaya rata-rata sebesar 1,15 per pensil. Nah, ini adalah produksi rutin dalam 1 tahun perusahaan B&Co. Nah, kemudian B&Co mendapat pesanan khusus sebanyak 5.000 pensil dengan harga 0,75 per pensil. Nah, jika kemudian untuk menentukan apakah pesanan ini diterima atau tidak, apakah dia menguntungkan atau tidak, dapat dilihat eh,
diperhitungkan adalah biaya inkremental, yaitu biaya tambahan yang timbul karena perusahaan menerima pesanan. Di sini biaya inkremental adalah 0,55 per pensil atau biaya variabel yang awalnya tadi, kemudian diselisihkan dengan eh, harga pesanan 0,75 biaya per pensilnya. Didapatkanlah selisihnya adalah 0,20 per pensil, itu adalah keuntungan untuk satu pensil yang diproduksi. Kemudian dikalikan dengan 5.000 pensil pesanan, didapatkanlah keuntungan sebesar 1.000. Jadi apabila memperhitungkan biaya inkremental ini dengan mengambil pesanan 5.000 pensil ini eh, akan menguntungkan dan mendapatkan keuntungan tambahan sebesar $1.000 dari total penghasilan tambahan 3.750 dolar dikurangi dengan biaya baik. Slide selanjutnya. Kemudian ini adalah merupakan contoh tambahan, ya, merupakan mekanisme perhitungan titik impas dari multi produk atau eh, produk yang beragam. Di sini diasumsikan sebagai contoh adalah visi atau biaya tetap sebesar 680 juta. Kemudian perusahaan tersebut menjual dua produk yaitu A dan B. Produk A memiliki harga jual 200.000 dengan biaya variabel 120.000. Kemudian apabila eh, di mau mencari margin kontribusinya maka dikurangkan didapatkanlah eh, sebesar 80.000. Kemudian dari contoh soal didapatkanlah eh, perbandingan komposisi penjualan sebesar 60%, 4 dan 40%. Persen dikalikan margin kontribusi sebesar sebesar 60%, yaitu 60% komposisi penjualannya dikalikan 80.000 ditambah dengan eh, produk B yaitu 40% dikali 50.000. Didapatkanlah margin kontribusi tertimbang atau eh, margin kontribusi tertimbang rata-rata yaitu adalah 68.000. Penjumlahan dari kedua produk tersebut yaitu 48.000 dan 20.000. Jadi bisa diartikan bahwasanya adalah setiap satu unit penjualan gabungan rata-rata memberikan margin kontribusi sebesar 60.000. Kemudian dihitung titik impas kompositnya, yaitu biaya tetap di, dibagi dengan margin kontribusi tertimbang. Di sini biaya tetapnya adalah 680 juta dibagi dengan 68.000 didapatkanlah 10.000 unit. Jadi perusahaan harus menjual total 10.000 unit untuk mencapai titik impas
oleh rekan saya. Baik, jadi untuk slide selanjutnya saya akan membahas tentang operation leverage, di mana secara sederhana ini kemampuan struktur biaya perusahaan, khususnya biaya tetap, dalam mempengaruhi perubahan laba operasi ketika terjadi perubahan pada penjualan. Nah, jadi ketika perusahaan memiliki biaya tetap yang cukup besar, perubahan penjualan bisa memberikan dampak yang lebih besar terhadap laba operasional atau EBIT. Nah, jadi ketika bisa dikatakan bahwa semakin besar proporsi biaya tetap dalam struktur biaya perusahaan, maka semakin besar pula operation leverage-nya. Nah, terus ini tuh yang disebut sebagai daya ungkit perubahan penjualan terhadap laba operasi. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang dua komponen struktur biaya. Untuk memahaminya kan kita perlu lanjut ke slide yang ini, di mana yang pertama itu tentang fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlahnya relatif tidak berubah meskipun volume produksi atau penjualan naik maupun turun. Nah, contohnya seperti sewa gedung atau pabrik, gaji karyawan tetap, penyusutan mesin, serta biaya asuransi dan lisensi. Lalu yang kemudian yang kedua yaitu variable cost atau biaya variabel. Berbeda dengan biaya tetap, biaya variabel akan berubah mengikuti volume produksi atau penjualan. Contohnya seperti bahan baku langsung, upah buruh langsung, komisi penjualan, dan biaya pengiriman per unit. Jadi perbedaan sederhananya adalah fixed cost cenderung tetap meskipun jumlah produksi berubah, sedangkan variable cost akan mengikuti perubahan jumlah produksi atau penjualan. Nah, dari perbandingan kedua biaya inilah nantinya kita bisa melihat seberapa besar tingkat operating leverage yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Jadi intinya kita jangan cuma melihat perusahaan punya biaya besar atau kecil, tetapi juga perlu melihat jenis biayanya, karena semakin banyak biaya tetap yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula efek operating leverage yang terhadap laba. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Kak Antika. Perbandingan antara operation leverage tinggi dan operation leverage rendah. Secara garis besar, operating leverage ini mengukur sejauh mana perusahaan bergantung pada biaya tetap dibandingkan biaya variabel dalam operasionalnya. Yang pertama ada operation leverage tinggi. Perusahaan dengan leverage tinggi memiliki proporsi biaya tetap fixed cost yang sangat besar. Contoh umumnya adalah maskapai penerbangan, pabrik manufaktur, atau perusahaan pembuat perangkat lunak. Karakteristik utamanya adalah ketika penjualan naik, laba operasionalnya akan melonjak sangat cepat. Namun sebaliknya, jika penjualan turun sedikit saja, kerugian juga bisa membesar dengan cepat. Oleh karena itu, break-even point atau titik impasnya lebih tinggi dan resiko bisnisnya relatif lebih besar. Sekarang kita bandingkan dengan operation leverage rendah. Perusahaan di kategori ini memiliki proporsi biaya variabel yang lebih besar. Contohnya adalah perusahaan jasa konsultasi atau bisnis retail yang mengandalkan banyak tenaga kerja lepas. Ciri-cirinya pertumbuhan labanya cenderung lebih stabil dan moderat. Saat penjualan mengalami penurunan, potensi kerugian jauh lebih besar terkendali karena biaya penurunan omset ditimpas BP lebih rendah sehingga resiko bisnis secara keseluruhan relatif lebih kecil. Next. Ada 6 faktor utama yang mempengaruhi tingkat operating leverage suatu perusahaan. Yang pertama, industri dan padat modal. Industri yang membutuhkan mesin berat, bangunan, atau armada besar seperti manufaktur dan penerbangan secara alami akan memiliki struktur biaya tetap yang tinggi. Yang kedua ada tingkat otomatisasi. Semakin banyak proses kerja yang digantikan oleh mesin dan teknologi otomatis, semakin besar porsi biaya tetap seperti depresiasi dan pemeliharaan mesin dibandingkan biaya upah variabel tenaga kerja. Yang ketiga ada strategi tenaga kerja. Kebijakan SDM sangat menentukan. Menggunakan karyawan tetap dengan gaji bulanan akan meningkatkan leverage. Selain mempekerjakan pekerja lepas atau
freelance atau sistem komunikasi akan menurunkan leverage karena biaya SDM menjadi fleksibel. Yang keempat, ada modal sewa versus kepemilikan. Jika perusahaan memilih menyewa aset dengan skema pay per use, biaya per pemakaian biaya akan bersifat variabel sehingga menekan leverage. Sebaliknya, membeli aset tetap langsung akan menaikkan biaya tetap. Yang kelima, ada skala dan kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang sangat besar namun tidak terpakai secara maksimal menganggur tetap membebani perusahaan dengan biaya tetap tinggi, bahkan ketika penjualan sedang lesu. Yang keenam, ada tahap siklus hidup bisnis. Perusahaan yang sedang dalam fase ekspansi agresif biasanya menambah aset tetap baru dalam jumlah besar. Hal ini secara otomatis menaikkan tingkat operating leverage mereka. Next, Kak. Untuk mengukur seberapa sensitif laba operasi perusahaan terhadap perubahan penjualan, kita menggunakan indikator yang disebut Degree of Operating Leverage atau DOL. Secara definisi DOL adalah rasio antara presentasi perusahaan laba operasi atau EBIT terhadap presentasi perubahan penjualan. Rumus pertamanya adalah DOL sama dengan presentasi perubahan EBIT dibagi presentasi perubahan penjualan. Selain rumus rasio perubahan tersebut, rumus ini juga dapat diturunkan menggunakan pendekatan kontribusi margin dan EBIT. Rumusnya DOL sama dengan kontribusi margin dibagi EBIT. Sebagai pengingat, kontribusi margin diperoleh dari total pendapatan dikurangi total biaya variabel. Kesimpulan perhitungan DOL, rumus ini sangat krusial bagi manajemen. DOL membantu perusahaan memprediksi seberapa besar dampak perubahan omset terhadap laba operasional mereka. Semakin tinggi nilai DOL-nya, semakin tinggi pula tingkat sensitivitas dan risiko operasional perusahaan tersebut. Next, Kak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat perhitungan operating leverage. Ya, di sini saya contohkan. Contoh sederhana untuk memahami cara menghitung operating leverage. Di sini ada data perusahaan, di mana penjualannya sebesar 1 juta rupiah, dengan variable cost atau biaya variabel sebesar 400 ribu rupiah, fixed cost biaya tetap sebesar 300 ribu rupiah. Maka kita buat langkah-langkah perhitungannya. Yang pertama, kita hitung dulu berapa kontribusi margin. Ya, yang pertama, kontribusi margin di mana penjualan dikurangi dengan variable cost, maka akan muncul dengan penjualan 1 juta rupiah, variable cost-nya 400 ribu, marginnya yang didapatkan adalah 600 ribu rupiah. Lalu setelah itu kita hitung EBIT. EBIT di sini artinya adalah earning before interest dan tax, atau bisa dibilang laba operasional, di mana pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya sebelum dikurangi dengan pajak dan juga bunga. Nah, EBIT, kontribusi margin, di sini dirumuskan kontribusi margin dikurang dengan biaya tetap, maka dihasilkan 600 ribu dikurang dengan 300 ribu sama dengan 300 ribu rupiah. Nah, di sini kita akan coba hitung DOL atau Degree of Operating Leverage-nya. Rumusannya adalah kontribusi margin dibagi dengan EBIT. Maka akan muncul 600 ribu rupiah dibagi dengan 300 ribu rupiah, maka DOL-nya sebesar 2. Nah, di sini ada interpretasi yang menarik. Dengan DOL senilai 2, maka jika penjualan meningkat sebesar 10%, maka laba operasi atau EBIT akan meningkat sebesar 20%. Ya, kemudian jika penjualan menurun sebesar 10%, maka laba operasi juga akan menurun sebesar 20%. Kita buat pembuktiannya, ya. Contoh misalnya, laba penjualan meningkat 10%. Kita asumsikan penjualan sebesar 1 juta, lalu ada peningkatan 10%, berarti peningkatan 100 ribu rupiah, maka akan mendapatkan penjualan sebesar 1.100.000. Kita coba hitung. Dengan 1.100.000 penjualan, lalu biaya variabel tentu mengikuti dengan penjualan. Ketika penjualan naik 10%, maka variable cost-nya juga naik 10%. Artinya 1.100.000 dikurangi dengan 440.000. Maka akan dihasilkan nilai sebesar 660.000, ya, kontribusi margin ketika ada peningkatan penjualan sebesar 10%. Lalu kita hitung
660.000 dikurangi dengan fixed cost. Fixed cost itu tidak berubah. Walaupun penjualan meningkat, tapi biaya tetapnya itu tidak berubah. Maka 660.000 dikurang dengan 300.000 akan didapatkan ya EBIT sebesar 360.000. Maka kita lihat selisih dengan EBIT sebelumnya ketika belum terjadi peningkatan, 360 dikurangi 300 sama dengan 60.000. Lalu 60.000 dibagi dengan 300.000, maka didapatkanlah keuntungannya atau laba operasi meningkat sebesar 20%. 60.000 dibagi 300.000 dikali 100% sama dengan 20%. Begitupun ketika terjadi penurunan. Demikian adalah contoh kita menghitung operating leverage. Demikian adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.